Hari ini saya dapat kiriman video tentang penampakan awan yang unik, bahkan mungkin agak mengerikan. Itu pandangan dari beberapa netizen setelah melihat dari bentuk atau rupa awan ini yang menyerupai gelombang tsunami dan terjadi di Aceh pada pagi hari ini, tanggal 10 Agustus 2020. Kita coba diskusikan apakah awan ini menandakan satu bencana atau awan yang biasa saja di Science Talk with me. Halo, assalamualaikum, ketemu di vlog saya lagi. Kita konsisten diskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, kapal atmosfer dengan laut dan bumi yang memang jadi konsen saya di sana. Kali ini kita coba diskusikan tentang penampakan awan yang cukup unik terjadi di Aceh. Supaya lebih jelas kita lihat videonya, kita diskusikan ini awan apa, kenapa bisa terjadi dan berbahaya atau tidak. Cek di sautnya. Sekitar pukul 9 pagi ini, warga Aceh dikejutkan dengan kemunculan awan berbentuk gelombang tsunami di langit Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Nah, sebetulnya memang fenomena tsunami cloud, ya beberapa menyebutnya sebagai tsunami cloud, ini pernah terjadi di Makassar awal Januari 2019 tahun lalu. Nah, ingatan tentang tsunami 2004 silam memang membuat warga di Aceh khawatir tentang fenomena awan tsunami ini. Ini bahkan tidak sedikit yang menghubungkannya dengan bencana yang telah atau mungkin akan terjadi. Nah, jadi begini, awan itu sebetulnya terdiri dari dua jenis kalau merujuk pada bentuknya. Ada awan yang disebut sebagai awan-awan cumuliform dan awan stratiform. Jenis awan badai cumulonimbus atau CB yang sering kita dengar itu termasuk dalam tipikal awan cumuliform dengan bentuknya memang menyerupai seperti bunga kol. Sementara itu tipikal awan stratiform cirinya adalah stratifikasi awan atau awan yang berbentuk lembaran atau berlapis. Jika memperhatikan visual awan yang disebut sebagai awan tsunami di langit sekitar Aceh, maka kita dapat identifikasi sebetulnya awan tersebut merupakan jenis cumuliform dengan ketinggian yang rendah sekitar 2 km dan pertumbuhannya melebar atau horizontal. Ini dikenal sebagai Arcus Cloud. Arcus Cloud itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah Self Cloud. Ini bentuknya melekat pada awan badai atau awan CB. Yang kedua adalah jenis Pearl Cloud, dia terpisah dari awan badainya. Nah, kalau kita perhatikan lagi lebih detail, yang terjadi di Aceh itu adalah Arcus Cloud dengan jenis Self Cloud. Arcus Cloud itu sendiri merupakan aksesoris yang terbentuk dari awan cumulonimbus atau CP, dan awan CP ini merupakan representasi dari awan yang sempurna, konvektif dewasa atau mature, yang sangat mudah sekali tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia setelah insolasi optimum di atas jam 13 biasanya. Di dalam awan CP itu sendiri terjadi sirkulasi internal yang sangat kuat akibat adanya aliran udara ke atas atau updraft dan aliran udara ke bawah yang disebut sebagai downdraft, sehingga memungkinkan awan itu tumbuh menjulang secara vertikal menembus troposfer. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, partikel presipitasi atau aliran udara yang dingin yang terbentuk di dalam awan CB bagian atas awan atau top cloud itu akan turun seiring dengan aliran udara ke bawah mengikuti kecepatan terminal akibat gravitasi atau bisa juga kita sebut sebagai downdraft. Partikel presipitasi atau aliran udara dingin tersebut keluar menembus dinding awan. Ini akan terangkat secara masif oleh aliran udara kuat di luar sistem awan bagian depan yang kita sebut sebagai gas front. Dengan demikian, aliran udara dingin, lembab, dan basah itu akan terangkat membentuk seperti gelombang tsunami yang dia menakutkan dengan panjang beberapa kilometer secara horizontal. Nah, tipikal cumuliform merupakan awan dengan pertumbuhan yang cepat, bengis, dengan produknya antara lain angin, misalnya angin itu bisa angin puting beliung, gas wind, atau daun beras, dan juga petir, kemudian curah hujan ekstrim, atau bahkan hujan es atau hailstorm. Karakteristik yang demikian tentu awan tersebut perlu kita hindari, terutama untuk keperluan take off maupun landing bagi pesawat terbang, karena dapat menimbulkan turbulensi yang kuat dan berpotensi tersambar oleh petir. Musim-musim peralihan September, Oktober, November, dan musim hujan Desember, Januari, dan Februari itu merupakan waktu yang paling mendukung secara fisik pertumbuhan awan-awan berbentuk cumuliform. Tapi jangan lupa bahwa daerah kita adalah daerah yang surplus energi, sehingga proses pertumbuhan, proses konveksi secara termal di wilayah kita itu sangat cepat dan mudah sekali. Jadi tetap waspada.
Oke, demikian vlog saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat bahwa alam selalu memberikan sinyal bagi kita orang yang berakal dan mau belajar untuk dapat dibaca. Oleh karena itu, tetap semangat dan tetap belajar. Jaga diri, jaga dia, jaga lingkungan. Assalamualaikum. Sebelum awan mencurahkan apa yang terkandung di dalamnya, kita tidak pernah benar-benar tahu bahwa Yang Maha Kuasa menitipkan berkah, rahmat, atau bahkan mungkin bencana. Have a good day.